Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan proyek besar dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firman Syahtirjaya dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Firman Huda. Perkenalkan, nama saya Erina Sita Chandrasari, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Pugu Tegar Pratu, absen 12. Perkenalkan, nama saya Raffi Raditya Wicaksana, nomor absen 19. Baik, saya akan memulai presentasinya dengan pemaparan latar belakang terlebih dahulu. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memegang peran penting dalam mendukung proses pembelajaran, manajemen, akademik, dan administrasi di institusi pendidikan. Namun, banyak jaringan sekolah masih menggunakan flat network tanpa segmentasi sehingga menimbulkan permasalahan keamanan, tingginya broadcast traffic, serta penurunan performa jaringan. Kondisi ini beresiko membuka akses data sensitif dan mengganggu aktivitas pembelajaran berbasis teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah perancangan jaringan berbasis Virtual Local Area Network atau VLAN, guna memisahkan jaringan murid, guru, dan tata usaha. Penerapan trunking, inter-VLAN routing, routing dinamis, dan static NAT, serta dukungan teknologi Internet of Things (IoT) untuk monitoring server diharapkan mampu menghasilkan infrastruktur jaringan yang lebih aman, efisien, stabil, dan siap berkembang sesuai kebutuhan institusi pendidikan. Dari beberapa fitur yang telah disebutkan tadi, untuk VLAN dilakukan guna untuk segmentasi logis demi meningkatkan keamanan dan memecah broadcast domain. Lalu ada trunking, menggunakan protokol enkapsulasi I3E 8021Q pada jalur antar switch dan switch to router untuk memungkinkan transmisi data dari berbagai VLAN dalam satu kabel fisik. Kemudian ada multi-layer switch atau MLS yang ditujukan sebagai gateway utama untuk switching layer 3. Perangkat ini menangani inter-VLAN routing secara hardware base yang kemudian memberikan true output lebih tinggi dibandingkan metode router on a stick. Kemudian protokolnya ada EIGRP sebagai protokol routing utama karena konvergensinya yang cepat dan efisiensi penggunaan bandwidth. Kemudian ada RIP dikonfigurasi sebagai opsi cadangan atau jembatan ke segmen jaringan perangkat lama yang lebih sederhana. Dan ada NAT diterapkan pada border router untuk memetakan IP privat server pusat ke IP publik yang memungkinkan akses layanan sekolah dari jaringan internet luar secara aman serta dilengkapi dengan integrasi sistem IoT berupa sensor suhu yang diintegrasikan dalam topologi untuk memantau kondisi termal di ruang server serta dikirim ke server pemantauan guna mencegah overheating pada perangkat untuk memastikan reliabilitas pada jangka panjang. Oke, untuk berikutnya mungkin langsung melakukan testing. Jadi setelah konfigurasi selesai dilakukan, kita melakukan verifikasi akhir menggunakan fitur simple PDU untuk memastikan seluruh fitur jaringan berjalan dengan sempurna. Mungkin untuk langkah awalnya kita pengujian di area kiri terlebih dahulu, yaitu bagian kotak yang warna pink, yaitu VLAN 40 dan VLAN 50. Pertama kita akan mensimulasikan pengiriman data dari server 1 mungkin menuju PC 13. Oke, successful. Lalu dari server 1 menuju laptop 1. Oke, successful. Jadi pada tahap ini kita sudah menguji 3 fitur sekaligus, yaitu NAT static. Jadi router 3 berindeks sebagai gerbang yang mentranslasikan IP privat lokal.
agar bisa dikenali oleh server. Lalu interVLAN MLS, komunikasi antar VLAN 40 dan 50 di era ini diatur sepenuhnya oleh MLS tanpa memerlukan router tambahan. Lalu DHCP, pastikan perangkat klien dapat IP secara otomatis agar bisa berkomunikasi. Lalu yang kedua, pengujian ke area departemen di area kanan, yaitu area merah, kuning, dan hijau, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Untuk yang pertama mungkin kita testing dari server 1 menuju salah satu PC-nya, PC 2 misal. Ya, VLAN 10 berhasil. Lalu berikutnya kita tes lagi dari server 1 menuju VLAN 20. Misal contoh PC 5. Oke, successful. Lalu berikutnya kita coba lagi dari server 1 ke VLAN yang berikutnya, itu VLAN 30. Misal PC 9. Oke, successful. Nah, di tes ini kita membuktikan keberhasilan fitur-fitur berikut, yaitu ada redistribution routing. Menunjukkan bahwa router 1 berhasil menjembatani dua protokol berbeda, yaitu EIGRP dan RIP, sehingga rute dari area server itu bisa sampai ke area departemen, yaitu ada ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kelas. Lalu fitur yang berikutnya itu trunking dan interVLAN router. Buktikan bahwa router 4 berhasil menjalani fungsi router on stick untuk meneruskan paket data melewati jalur terang menuju VLAN yang dituju. Lalu mungkin itu saja dari testing. Selanjutnya kita masuk ke area IoT atau Internet of Things. Di sini DLC digunakan sebagai controllernya dan dapat dilihat di laptop. Nah, saat di laptop kalian pada bagian fisikal harus mematikan laptop terlebih dahulu, lalu mengubah dengan WPC 300N, lalu dinyalakan ulang. Nah, kemudian kita harus mengatur di DLC 100 gateway-nya. Nah, di sini saya menyeting dengan memberikan password untuk keamanan, yaitu menggunakan WPA2 PSK dengan password 123456778. Bagi kalian mau mengganti sandinya juga bisa, itu terdapat 8 angka. Lalu kemudian di sini saya menggunakan termometer, yaitu untuk mengatur suhu yang berada di translation dan juga temperatur. Di sini juga menggunakan webcam dan motion detector atau gerakan. Jadi nanti kalau ada gerakan, webcam otomatis menyala. Kita pantau dari laptop 4. Nah, sini kita akan semisal suhu udara di ruang translasi sangat panas, kita bisa pencet link dingin. Nah, ini temperatur nanti otomatis akan berubah. Nah, ketika ada gerakan, kita pantau di sini. Nah, untuk mengaktifkannya, caranya yaitu dengan mengeklik Alt pada laptop. Nah, kita gerakan kursor di area motion detector, otomatis nanti pada di webcamnya akan menyala seperti ini. Dan jika tidak ada gerakan, otomatis webcam juga mati. Nah, laptop 4 ini di bagian translation itu digunakan sebagai pemantau dari IoT-nya sendiri. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjut kepada teman. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.